Nah, langsung saja pada pertanyaan teori. Nomor 1, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Nah, langsung saya jawab. Pembangkit listrik PLTU, PLTA, dan PLTG, dan PLTD, dan lain-lain. Kemudian kedua, industri manufaktur yang menggunakan genset sebagai sumber daya cadangan. Ketiga, perusahaan listrik negara, PLM atau swasta. Kemudian keempat, konsultan teknik elektro. Kelima, maintenance dan perawatan mesin listrik. Dan keenam, bidang otomatis dan industri. Kemudian yang terakhir, pendidikan dan penelitian di bidang teknik elektro. Nah, nomor 2, apa itu mesin listrik? Nah, langsung saya jawab. Mesin listrik adalah perangkat elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik atau sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, generator listrik. Nah, nomor 3, apa itu generator listrik? Nah, langsung saya jawab. Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik dari penggerak primer seperti turbin, mesin diesel, dan lain-lainnya, kemudian menjadi energi listrik berdasarkan sesuai prinsip induksi elektromagnetik. Dan nomor 4, uraikan klasifikasi pembagian jenis generator listrik. Langsung saya jawab. Bentuk arus listrik yang dihasilkan generator AC dan DC. Kemudian kedua, berdasarkan penguatan beda magnet, generator penguasaan terpisah, generator penguatan sendiri. Nah, ketiga, berdasarkan jenis rotor, yaitu generator sinkron, generator asinkron, dan induksi. Kemudian yang keempat, berdasarkan konstruksi kutub, generator kutub dalam dan generator kutub luar. Kemudian yang terakhir, berdasarkan fasa, generator 1 fasa, 2 fasa, dan 3 fasa. Nah, nomor 5, apa itu generator asinkron dan asinkron? Nah, langsung saya jawab. Generator sinkron adalah generator AC yang kecepatan rotornya sama sinkron dengan frekuensi listrik yang dihasilkan. Rotor berputar dengan kecepatan konstan yang ditentukan oleh jumlah kutub dan frekuensi. Digunakan untuk pembangkit listrik skala besar. Nah, kemudian generator asinkron ini induksi. Generator AC yang kecepatan rotornya tidak sinkron dengan frekuensi listrik yang dihasilkan. Biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga angin atau aplikasi di mana kecepatan rotor bervariasi. Nah, nomor 6, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Nah, langsung saya jawab. Generator sinkron 3 fasa adalah yang umum digunakan untuk pembangkit listrik skala besar PLTU, PLTA, PLTG, dan lain-lainnya karena dapat menghasilkan daya besar, frekuensi stabil, dan mudah disinkronkan dengan grid. Nah, nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Nah, langsung saya jawab. Prinsip kerja generator AC berdasarkan Faraday ketika sebuah konduktor kumparan diputar dalam medan magnet atau sebaliknya medan magnet diputar terhadap kumparan, maka akan ditimbulkan gaya gerak listrik atau GGL. Induksi yang berubah-ubah secara sinusoidal terhadap waktu. Arah arus induksi berubah-ubah sehingga menghasilkan arus bolak-balik AC. Nah, nomor 8, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Nah, langsung saya jawab. Generator DC juga bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, namun untuk menghasilkan arus searah digunakan komutator split plate yang berfungsi sebagai penyiar mekanik. Komutator membalik hubungan kumparan dan sirkuit luar setiap setengah putaran sehingga output yang dihasilkan adalah arus searah walaupun masih berjarak. Nah, nomor 9,
Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Nah, langsung saya jawab. Komponen utama generator AC ada stator, bagian diam yang terdiri dari kumparan-kumparan tempat GGL diinduksikan. Pada generator sinkron, biasanya kumparan jangkar berada di stator. Kemudian ada rotor, bagian ini berputar yang menghasilkan medan magnet kutub magnet dengan kumparan penguat. Nah, ketiga ada slick ride dan brush. Ini biasanya kata lain dari brush itu kayak sikap untuk menyalurkan arus penguat rotor pada generator sinkron. Nah, kesis, pelindung dan pendukung mekanik. Sistem pendingin mendinginkan bagian yang panas. Exciter, sistem pembangkit arus penguat untuk medan rotor. Nah, nomor 10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Langsung saya jawab. Komponen utama pada generator DC ada pada stator, kutub medan, menghasilkan medan magnet, bisa magnet permanen atau elektromagnet. Rotor jangkar, kumparan yang berputar, medan magnet menghasilkan GGL induksi. Komutator, cincin terbelah yang berfungsi menyarahkan arus induksi AC menjadi DC pada sikat. Nah, menghubungkan kepada dalam rangkaian luar. Nah, nomor 11, jelaskan istilah berikut eksitansi. Penguatan kumparan medan, kumparan jangkar armatur, penguatan sendiri, penguatan terpisah. Nah, langsung saya jawab. Eksitansi penguatan proses memberikan arus listrik kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian kumparan medan, kumparan yang dialiri arus eksitansi untuk menghasilkan plus magnet. Kumparan jangkar atau armatur, kumparan di mana GGL induksi dibangkitkan. Nah, terus atau sikap kotak geser yang menghubungkan bagian yang berputar dengan rangkaian luar. Penguatan sendiri, arus penguatan diambil dari output generator itu sendiri. Penguatan terpisah, sumber arus penguatan berasal dari luar generator, misalnya baterai atau exciter yang terpisah. Nah, 12. Apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Langsung saya jawab. Generator kutub dalam adalah medan magnet berada pada rotor bagian berputar, sedangkan jangkar pada stator, umumnya pada generator sinkron. Generator kutub luar, medan magnet pada stator, jangkar pada rotor, umumnya pada generator DC. Nah, langsung saya jawab. Bagian B, analisis output generator. Diketahui output generator E dalam kurung A sama dengan 41 sig dalam kurung A volt. Kemudian frekuensi sama dengan 50 AC asumsi. Nah, bagian A grafit satu gelombang. Nah, grafit ini sinus dengan amplitudenya 41 volt. Periode T sama dengan 1 garis miring. Frekuensi sama dengan 0,02 detik. Satu gelombang penuh dari A sama dengan 0 derajat sampai 360 derajat, atau dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0,02 detik. Nah, bagian B, Vmax-nya ini 41 volt. Kenapa 41 volt? Karena nin saya 0,41. Nah, bagian C, V-nya Feb dalam kurung A sama dengan 390 derajat garis kurung. Nah, sin 390 derajat sama dengan sin 390 derajat kurang 360 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini sama halnya 0,00,5. Nah, V-nya sama dengan 41
kali 0,5 sama dengan 20,5 volt. Nah, bagian D, V dalam kurun A sama dengan 0,216 derajat sin 0,216 derajat sama dengan hasilnya 0,0037. Nah, V-nya 41, kan tadi hasilnya nin saya 041, tapi nin terakhir dua angka diambil, berarti 41 kali 0,00377 sama dengan 0,15457 volt. Nah, bagian E V A sama dengan 0,41 derajat. Nah, 0,41 derajat sama dengan 41, jadi 41 derajat. Sin 41 derajat sama dengan 0,6561. V 41 kali 0,6561 sama dengan 26,9001 volt. Kemudian bagian F, V dalam kurung A sama dengan ABC radian. Nah, sama dengan 41 radian. Kita kurangi dengan kelipatan 2pi dan 6,2832 sampai mendapatkan sudut dalam rentan 0,2pi. Nah, berarti 41 bagi 6,2832 sama dengan 6,525, 6 kali kelipatan. Berarti 6 kali 6,2832 sama dengan 37,6992. Nah, 41 kurang 37, 66992 sama dengan 3,3008 radian. Nah, SIM-nya 3,3008 sama dengan kurang dari sin 3,3008 sama dengan minus 0,1578 karena 3,3008 radian berada di kuadrat 3 sin negatif, maka V sama dengan 41 kali dalam kurun minus 0,1578 sama dengan minus 46,98 volt. Nah, kemudian bagian G, P-nya ini sama-sama dengan B, P-nya 41 volt. Bagian H, V efektif P-max atau P-max ini akar 2, berarti 41 sama dengan 41. Nah, P-max-nya ini sama dengan B, P-max-nya ini sama dengan 41 volt. H, V efektif dan PRMS-nya ini PRMS atau sama dengan P-max bagi akar 2, berarti sama dengan 41 bagi akar 2 sama dengan 28,991 volt. Nah, bagian I, tegangan sesat dari pengukuran voltmeter. Misalkan hasil pengukuran voltmeter ini tegangan efektifnya adalah 41 volt. Karena ABC 41, mungkin diartikan sebagai tegangan efektif, maka P-max-nya 41 kali akar 2 sama dengan 57,983 volt. Nah, tegangan sesatnya ini V dalam kurun T dengan 57,983 sigma
Nah, tegangan sesat dari pengukuran per meter, misalkan hasil pengukuran per meter tegangan terdetik adalah 41 volt karena ABC-nya sama dengan 41. Nah, mungkin diartikan sebagai tegangan efektif, maka Pmax-nya 41 kali akar 2 sama dengan 57,983 volt. Nah, tegangan sesatnya ini P sama dengan 57,983 sig omega timer tambah 0,0. Nah, tanpa nilai WT tambah 0, tegangan sesat tidak bisa ditentukan atau tidak bisa diubah. Pertanyaan bagian C. Yang pertama, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Langsung saya jawab, beban generator dapat dibagi berdasarkan sifat elektrikalnya. Yang pertama, beban resistif murni seperti pemanas, lampu pijar, arus fasa dengan tegangan. Beban induktif seperti motor induksi, transformer arus tertinggal dari tegangan. Kemudian ketiga, beban kapasitif seperti kapasitor, kabel panjang, arus mendahului. Penyebabnya adalah adanya komponen resistansi, induksitansi, dan kapasitansi pada beban. Yang nomor 2, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Langsung saya jawab, pada beban resistor murni, arus dan tegangan sepasa, daya yang diserap selalu positif. Generator hanya perlu menyuplai daya aktif, tidak ada efek medan reaktif, sehingga regulasi tegangan biasanya lebih baik. Grafik tegangan dan arus akan tampak sejajar dengan sepasang. Nah, nomor 3, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nah, langsung saya jawab, lagging berarti arus yang tertinggal, lagging terhadap tegangan. Penyebabnya adalah beban induktif di mana harus membutuhkan waktu untuk membangun medan magnet. Pada grafik kurva harus mencapai puncak setelah kurva tegangan. Sudut fase positif, tegangan mendahului arus. Nah, nomor 4, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Nah, langsung saya jawab, lagging berarti arus yang mendahului tegangan. Penyebabnya adalah beban kapasitif, di mana arus mengisi kapasitor lebih dahulu. Pada grafik yang kurva harus mencapai puncak sebelum kurva tegangan. Sudut fase negatif harus mendahului tegangan. Nah, nomor 5, jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa, prinsip kerja generator 3 fasa. Langsung saya jawab, generator 3 fasa memiliki 3 kumparan induktif ditumpahkan secara simetris pada stator dengan perbedaan sudut 120 derajat. Nah, ketika rotor medan magnet berputar, plus magnet akan memotong ketiga kumparan tersebut secara bergantian. Karena perbedaan posisi kumparan GGL diinduksikan pada masing-masing kumparan memiliki amplitude sama tetapi berbeda fase 120 derajat, sehingga dihasilkan 3 tegangan sinus yang berbeda fase 120 derajat. Nah, nomor 6, bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sepasang? Langsung saya jawab, untuk mengekonsumsi lagging beban induktif dapat dipasang pada kapasitor, paralel dan beban. Kapasitor akan memberikan arus lagging yang dapat menetralkan komponen arus, sehingga faktor daya menjadi mendekati satu fasa. Ini disebut power factor conversion. Nah, untuk jawaban nomor 7, nilai VR, PS, PT saat A sama dengan 90 derajat dengan ABC-nya sama dengan 41. Nah, VR-nya ini sama dengan 41 sin 90 derajat sama dengan 41 volt. Nah,
PS-nya ini sama dengan 41 sin 90 derajat kurang 120 derajat sama dengan 41 sin minus 30 derajat sama dengan minus 20,5 volt. Nah, PT-nya ini sama dengan 41 sin 90 derajat kurang 240 derajat sama dengan 41 sin minus 150 derajat sama dengan minus 20,5 volt. Nah, bagian D, bagian-bagian genset dan cara pemeliharaannya. Nah, langsung saya jawab. Bagian-bagian genset ada engine, sumber energi mekanik diesel atau bensin. Kemudian kedua, ada alternator, mengubah energi mekanik menjadi listrik. Ketiga, sistem bahan bakar, tangki, pompa, dan filter. Empat, peletakan regulator, stabilisasi tegangan output. Kelima, sistem pendingin, radiator, kipas. 6, sistem pembuangan. 7, sistem pelumasan oli, filter oli. Kemudian 8, baterai dan santer, menghidupkan engine, kontrol panel, monitor, dan kontrol operasi. Ke-10, frame dan mesin struktur pelindung. Nah, cara pemeliharaannya, periksa dan ganti oli secara berkala. Kedua, periksa level dan kebersihan radiator. Tes baterai dan bersihkan terminal, ganti filter udara, bahan bakar, dan oli sesuai jadwal. Nah, jalankan genset minimal sebulan sekali 30 menit untuk menjaga performa. Nah, periksa kebocoran bahan bakar atau oli. Periksa tension belt dan koneksi kabel. Simpan pada tempat kering dan bersih. Nah, syarat dan cara kerja paralel generator. Yang pertama ada tegangan harus sama. Kedua, frekuensi harus sama. Ketiga, urutan fasa harus sama, R, S, T. Keempat, sinkronisasi fasa, beda sudut fasa mendekati dari nol. Nah, cara kerja paralelnya. 1. Hidupkan generator, atur kecepatan frekuensi mendekati frekuensi. Nah, kedua, atur tegangan generator sama dengan tegangan bus. Nah, ketiga, pastikan urutan fasa benar, gunakan sketchen seatbelt. Nah, keempat, gunakan atau lampu sinkronisasi untuk memantau perbedaan fasa. Nah, kelima, saat jarum bergerak sangat lambat ke posisi 12 atau lampu mati, kondisi sinkron tercapai. Keenam, tutup breaker untuk menghubungkan generator ke bus. Setelah terhubung, bagi beban dan mengatur governor input mekanik dan isi tensi. Baik, teman-teman, itulah saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.